Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Amsal. Dan kita sudah memasuki Amsal pasal yang ke-6. Kita teruskan dari Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya terlebih dahulu bagian ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa semakin mengerti, makin kita bisa memahami akan isi firman Tuhan ini. Nah, saat ini kita lihat bagian ini berbicara untuk satu topik mestinya, yaitu tentang orang yang jahat atau orang yang tidak berguna, orang yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat 12 dikatakan tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong dan seterusnya. Nah, ini adalah kriteria dari orang-orang yang jahat, orang yang tidak berguna. Di dalam pembahasan dari bahasa-bahasa yang lain atau bahasa aslinya itu lebih diarahkan pada orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak mulia atau karakter yang jahat, sehingga mereka menjadi orang yang tidak berguna, seperti dikatakan di dalam Kitab Ulangan pasal 13 ayat 13, untuk sebutan orang yang tidak berguna atau orang yang jahat ini disebut mereka adalah orang-orang dursila. Dan orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini adalah sebutan untuk orang-orang dursila. Bahasa Inggris mengatakan children of Belial, Jadi anak-anak dari iblis atau anak-anak dari setan yang merasuki pikiran mereka sehingga mereka ini melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan menyesatkan banyak orang, masuk mungkin umat Tuhan juga. Demikian juga di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 disebutkan, adapun anak-anak lelaki Eli ini adalah imam pada waktu itu, anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Orang yang dursila itu adalah orang yang menyesatkan orang, tidak mengindahkan Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini akan punya ciri-ciri di dalam kehidupannya, Jadi karakter yang tidak baik, yang jahat itu akan muncul di dalam perilaku mereka, Anggota tubuh mereka itu akan menunjukkan akan hal itu. Maka itu di dalam ayat 12, 13 dan 14 itu dikatakan apa? Ada mulut serong, ada mata yang mengedip, ada kaki yang bermain, dan juga jari yang menunjuk-nunjuk. Jadi di situ adalah pernyataan luar atau eksplisit daripada orang yang hatinya jahat itu. Maka itu dikatakan ayat 14 bahwa hatinya itu mengandung tipu muslihat dan senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ayat 18 juga mengatakan hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Dari hatinya itu, hati kita tidak bisa lihat, tapi itu tadi muncul dari matanya, dari mulutnya, dari tangannya, jari-jarinya itu, dan juga dari kakinya. Nah, kenapa dikatakan hati itu? Pernah kita bahas kan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jelas sekali dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu kita bisa
review kembali apa yang saya pernah bahas di dalam Amsal 4 ayat 23 itu. Karena apa? Hati itu merupakan bagi orang Yahudi bahwa itu adalah pusat kehidupan daripada manusia, ya. Jadi marilah kita jaga hati kita, biasakan, kita latih hati kita untuk tidak menjadi hati yang orang-orang jahat, ya, yaitu mengandung tipu muslihat, merencanakan kejahatan, bahkan akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, minggu depan kita akan belajar dari pernyataan secara eksplisit dari hati itu seperti apa yang dilakukan oleh mulut seorang yang jahat itu, kemudian matanya, juga kaki dan tangannya. Ya, kita akan belajar di sana. Kita belajar supaya Tuhan, kita memohon supaya Tuhan menolong kita untuk senantiasa memiliki hati yang bersih, hati yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.